Pada hari ini tanggal 23 Maret 2020, kasus pasien yang positif terkena COVID-19 mencapai 335.997, sementara sudah ada 98.333 yang sudah sembuh. Jumlah kasus infeksi COVID-19 yang paling besar tercatat pada Cina, yaitu mencapai 81.343 kasus. Sementara jumlah kasus terbesar kedua yang ada di luar China adalah Italia, yaitu mencapai 59.138 kasus. Angka kematian yang terbesar tercatat di Italia mencapai 5.476 jiwa, lalu disusul oleh Cina yang berada dalam provinsi Hubei, lalu ada Amerika Serikat, dan disusul juga oleh Spanyol. Sementara itu di Indonesia, dilansir oleh Brilio, sudah mencapai 514 kasus positif corona dan sudah mencapai 48 orang pasien yang meninggal dan 24 orang yang sembuh. Pada hari ini tanggal 23 Maret 2020, Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan drone. Selain bilik disinfektan, Ibu Tri Risma hari ini melakukan ini untuk mengurangi dan mencegah adanya pasien yang positif terkena virus corona. Lalu lanjut ke kompas.com, Jokowi juga melakukan klarifikasi mengenai kloroquine, yaitu bukan obat utama untuk mengobati COVID-19, tetapi obat ini dapat dilakukan untuk mensurpres dan menaikkan daya tahan tubuh pasien corona. Lalu kloroquine ini adalah obat untuk malaria, dan kloroquine ini hanya dapat diberikan oleh dokter yang merawat pasien yang positif COVID-19. Lanjut ke dunia entertainment, Andrea Dian selaku aktris dan juga istri dari Ganindra Bimo positif terkena virus corona dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di salah satu RS di Jakarta. Andrea Dian mengatakan bahwa RS saat ini sudah kewalahan karena kurangnya hand sanitizer, tisu, sabun, APD, bahkan air minum. Andrea Dian mengatakan bahwa agar kita masyarakat melakukan social distancing. Sekian dari News Bulletin hari ini. Habis ini kita ada tips and trick bagaimana sih menyibukkan diri atau biarin kalian gak bosan selama kalian self-quarantine. Nah, tapi ini tips and trick khusus kalian mahasiswa. Nah, tapi sebelumnya kita ada lagu yang yang sekarang lagi hype. Nah, apa itu dia? Ini dia ada Hindia Evaluasi. Let's check it out.
masih ingin melihatmu esok hari. Halo, kembali lagi dengan kita di Saskara Berbahasa dengan Fakta. Nah, berhubung hari ini cuaca Jogja lagi panas-panasnya, panas banget ini marah. Jadi hari ini aku Gaby dan Monik bakal buat sebuah konten. Kita sore ini mau bahas apa nih, Mon? Jadi kita sore ini kita mau bahas tentang 10 kegiatan menghibur diri bagi kita nih kaum mahasiswa saat kita lagi karantina mandiri nih karena ada virus corona. Benar. Nah, karena hari-hari ini kita lagi kuliah online ya, kita nggak datang ke kampus, pastinya gabut banget gak sih? Karena semua serba online ya. Pasti bete gak sih nggak ngelakuin apa-apa di kosan? Bete banget nggak sih? Karena kita kayak nggak ada kerjaan. Yes, jadi aku dan Monik bakal ngasih beberapa tips gitu ya. hal-hal apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa saat mengkarantinakan diri secara mandiri di kosan masing-masing. Jadi walaupun kita semuanya serba online, teman-teman kita tetap gak bakal gabut ya gitu ya. Yes. Kita bakal ngasih tips-tips ini buat kalian. Langsung aja Oke. kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu kalian bisa main games. Nah, games yang di sini dimaksud itu mungkin bisa main games di handphone ya. Oh karena, iya. nggak mungkin main games catur atau apapun karena itu pasti berinteraksi fisik dengan orang. Jadi mungkin bisa main Monopoly online, main PO, atau main Hago. Nah, Hago nih yang paling asik kelihatannya ya. Karena kenapa tuh asik banget gamenya? Karena kan kalau di Hago, di aplikasi games Hago itu kita bisa berinteraksi dengan orang asing, kita bisa sambil teleponan, jadi nggak gabut, nggak arah komunikasinya cuma satu arah, ada teman yang bisa diajak ngobrol. Jadi gitu. walaupun kita karantina mandiri, tapi kita tetap bisa komunikasi gitu ya. Iya, sama benar orang. banget. Bisa nih teman-teman dicoba, jadi kalian langsung aja install habis ini ya ke Yes. handphone kalian, biar kalian nggak gabut-gabut banget gitu kalau. Iya. Oke, mungkin masuk ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu kalian bisa apa, Mon? Jadi yang nomor 2 itu kalian bisa Netflix and chill. Kalian tahu nggak sih Netflix and chill-nya apa? Iya, Netflix kan sambil Netflix terus Iya, chill. jadi chill gitu karena kita Netflixan. Jadi kita bisa nonton apa aja sih game di dalam Netflix ini? Apa aja? Kalau yang lagi bumi-buminya kemarin ya, yang ditonton sama kaum-kaum Netflix mungkin Sex Education, yang update gitu ya. itu. Terus mungkin ada apa Stranger ya? Things Stranger tuh, Things bisa. juga lagi bumi-buminya. Terus mungkin kalau untuk penggemar drama Korea bisa di view ya. Drakor ya. Nonton drakor di view karena kayaknya di Netflix nggak ada. Jadi kalian bisa nonton biar gak bete karena kalau ngelihat program TV bosan kali ya gitu aja. Corona terus ya, jadi pusing gitu mikirnya. Jadi kalian bisa banget Netflix and chill ya guys, dan kalian tuh gak bakal gabut karena kalian itu seriesnya banyak banget gitu ya game ya, jadi gak akan bosan. Oke, itu tadi nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3 yaitu dengerin podcast. Nah, sambil rebahan, tidur, kan kadang bosan ya denger musik. Jadi kayak kita pasang podcast seolah-olah lagi ngobrol sama siapa gitu, dari orang ngobrol. Karena selama ini kan kita di kosan, gak dengerin siapa-siapa. Jadi ketika kita denger podcast atau kayak gini nih dengerin Kita kayak kita ngobrol ngobrol gitu, pasti kita nggak bete lagi dan kita apa ya, mungkin bisa menerima informasi yang lebih baru dari podcast. Iya, contohnya apa sih game? Contohnya mungkin yang sering aku dengar tuh atau lagi hitsnya di kalangan anak muda itu mungkin podcastnya Yes Lawrence. Nah, Yes apa tuh? Nah, Yes Lawrence ini kebanyakan dia kayak model ngobam-ngobamnya itu sih siapa? Siapa sih yang punya ngobam? Lupa sih sebenarnya, tapi yang pernah Gofar. Oh iya, Nah, model Gofar gitu. Dia sering ngajakin musisi buat dibuat jadi podcast. Contohnya kemarin dia buat podcast bareng Baskara, terus yang Ardhito. ngobam itu ya. Terus kemarin dia juga sempat ngajak Najwa Shihab, Mbak Nana buat podcast bareng gitu. Jadi bisa banget ya teman-teman kalian dengerin podcast, karena kalau podcast itu dia sering update gak sih? Jadi kita gak bakal bosan karena kontennya itu aja teman-teman. Yoi, Mon. Tadi itu nomor 3, sekarang kita ke nomor 4. Apa teman? Jadi nomor 4 ini ada memasak nih buat kalian yang suka banget masak atau mungkin lihat resep di YouTube gitu ya. Jadi kalian bisa banget cobain ini buat kalian bikin kue kayak masak, daripada kalian harus
beli keluar nggak sih? Iya, atau bikin puding, karena kalau misalnya kita beli makan di luar ya, atau mungkin GoFood atau GrabFood gitu, kita nggak tahu makanan itu higienis atau enggak. Jadi mending masak sendiri di kosan. Tapi mungkin yang bagi anak-anak kosan yang punya dapur kali ya, anak-anak yang nggak punya dapur atau anak masak mungkin bakal sedikit sulit. Dan juga kalau kita pesan di luar itu bakal pasti nunggunya lama banget nggak sih? Karena semua orang bakal ordernya online. Jadi bisa banget nih kalian coba masak supaya kalian nggak berebut dan kalian bisa berbagi sama teman-teman kosan juga ya gitu. Gitu. Itu tadi 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5 yaitu olahraga. Oke. Mungkin sebenarnya karena sebenarnya olahraga ini malas ya. Tapi karena kita berada di kosan berhari-hari, pasti kita harus berolahraga karena untuk menjaga kondisi tubuh kita. Kan fit terus gitu ya. Udah mungkin kan tiap hari kita tiduran gimana pun harus ada tenaga yang kita keluarkan. Contohnya kayak workout ringan gitu sih, kayak misalnya push up, terus sit up. Kalau kalian kuat bisa banget dicoba. Ya ringan-ringan aja, yang penting kondisi tubuh kita tetap fit. Jangan malas-malasan. Terus tahu nggak sih, kita bisa juga loh kita workout di rumah pakai aplikasi nih. Apa tuh? Jadi kita bisa download, ada satu aplikasi namanya 7 minutes workout. Jadi dia workoutnya cuma 7 menit aja, tapi cukup membakar kalori banget gitu. Bisa dilakuin di rumah. Gerakannya itu ada di Ada panduannya, kita bisa. Nah, coba itu rekomendasi buat teman-teman. Selanjutnya kita yang kedua terakhir nih. Ini mungkin agak malas ya anak-anak kosan ngelakuinnya. Jadi penasaran. Cuma sekarang ini sangat bermanfaat. Sangat penting ya kayak gini Iya, ya. apa itu, Mon? Jadi sekarang ini kita mau rekomendasiin kalian buat ngelakuin bersih-bersih ini ya. Bersih-bersih kosan kalian masing-masing. Kenapa tuh bersih-bersih penting? Karena apa ya? Karena kan kita ini lagi dilanda sebuah virus nih di mana-mana. Kita nggak tahu kalau sebenarnya dalam kosan kita itu ada virus. Apalagi kemarin dari Halodoc ya, dia baru melansir sebuah artikel di mana katanya virus itu bisa bertahan di atas media-media misalnya kayak kursi, karton, benda-benda itu dia bisa bertahan dari mulai yang berjam sampai berhari. Contohnya kalau kayak lemari itu tuh misalnya virus itu bisa mandap selama 4 hari kalau di lemari kayu. Nah bayangin nih kalau di kosan kalian itu ada lemari kayu, nah itu mungkin bisa mulai pelan-pelan dibersihin, dilap gitu pakai sabun dan air basah. Sabunnya bisa sabun apa aja ya gitu benar. Aduk alkohol. Yes, yang penting bersih, mulai ngepel lantai, nyapu, jendela. Itu jendela juga bertahan 3-4 hari virusnya bisa. Lumayan lama juga ya. Jadi teman-teman kita kan nggak tahu nih virus tuh ada di mana aja karena kita nggak bisa lihat kan game-nya. Jadi lebih baik kita bersih-bersih dulu selama kita masih bisa. Kita gabut juga kan, ada kerjaan. Bisa nih kalian pakai sabun, pakai alkohol buat matiin semua kuman-kuman yang ada di barang-barang kalian gitu. Mungkin yang terakhir itu ada apa? Ini mungkin sedikit membosankan, tapi bagi beberapa orang mungkin ini akan terlihat menyenangkan. Apa itu? Apa tuh? Itu membaca. Iya, membaca tuh sebenarnya aku dengernya tuh udah bosen banget kalau ya. Jadi kayak kita harus gimana sih membaca yang membaca pasti jangan membaca buku yang pelajaran kuliah, jangan. Masuk Bisa benar, mungkin bisa baca webtoon, Wattpad, atau apapun online gitu ya. Jadi lebih menghibur. Jadi kalian bisa berinformasi. Mungkin itu aja ya untuk ada beberapa kegiatan yang bisa menghibur diri untuk teman-teman mahasiswa di kosan dan gak penat selama mengkarantinakan diri. Semoga bisa bermanfaat dan dilakukan biar kita semua sama-sama terjaga dari COVID-19. Jadi teman-teman jaga kesehatan terus ya, jangan main-main keluar dulu kalau bisa, kalau nggak darurat banget. Jadi kita harus karantina mandiri di kosan masing-masing. Oke, makasih Mon untuk waktunya. Makasih juga See you, bye. Bosen, aku bosen. Pengen main sama temen, pengen kuliah tatap muka lagi, kangen pacar.
Hai kamu Dai, orang lagi. Nah, karena keadaan lain nggak memungkinkan, sehingga kita disarankan untuk melakukan social distancing. Nah, social distancing itu kan secara physically, berarti kalian masih bisa dong menghubungi teman kalian via sosial media, ya kan? Karena social distancing berarti kita bisa dong nongkrong sama teman-teman, nggak perlu cantik-cantik, nggak perlu mandi, terus habis itu ketemu pacar nggak perlu dandan, tinggal telepon atau video call. Dan kalau misalnya kuliah online kan nggak ketahuan kalau belum mandi. Shh, jangan dilakuin ya guys, harus mandi kalau kuliah online. Social distancing bukan berarti kamu harus menjauhkan diri secara sosial. Kan sekarang ada sosial media, ya kan? Kalian bisa hubungin pacar kamu, bisa kuliah online, bisa nongkrong sama teman-teman via video call mungkin. Yuk kamu muda, kita sebagai anak muda kita harus bijaksana supaya kita tidak tertular dan menulari orang-orang terdekat kita dengan virus COVID-19. Stay safe everyone. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Saskara FM, berbahasa dengan fakta. Ku tuliskan cerita pada bentang hitam langit malam, terbisikkan dalam diam, sampaikah padanya ku sampaikan berita tentang tanya lama yang tersimpan. Ku kirimkan jelang pejam, sampaikah di sana? Sudahkah kau membacanya? Balik awan, karena bila pagi tiba ia terhapus hujan. Ku menunggu jawabnya dalam lingkar masa tak bertepi. Lagu-lagu dinyanyikan menjadi saksinya. Sudahkah kau membacanya? Pesan di balik awan, karena bila pagi tiba ia terhapus hujan. Sudahkah kau membacanya? Pesan di balik awan, karena bila pagi tiba aku terhapus hujan.
Kompromi. Itu caraku dalam menghadapi semuanya dalam hidup ini. Dan yang aku tahu juga, semua hubungan itu dibangun atas dasar kompromi. Seperti keluargaku yang terus berkompromi dengan keadaan dan berujung pada kasus korupsi. Ya, itu semua karena ego. Maka berkompromi dan mengalah menjadi jawabanku atas ego mereka. Tapi semua berubah sampai aku bertemu dengan Davian, laki-laki yang membuat aku merasa dapat menjadi diriku sendiri tanpa ada kompromi yang berdasarkan atas ego. Kin, kuliah sampai jam berapa? Kayak biasanya habis sesi 3, jam 3:30 lah paling. Oh, ntar di depan kampus ya. Kenapa emang? Aku lagi pengen cari sunset. Oh, ayo. Mau di mana emang? Bukit Paralayang, nanti aku jemput kamu. Ya udah, aku sesi dulu ya. Bye. Love you. Bye. 1 tahun 6 bulan sudah kami lalui. Jangka waktu yang cukup lama untuk mengenal Davian, baik maupun buruk. Davian ini sosok yang kreatif. Dapat dibilang juga seseorang yang cerdas. Karena kemampuan untuk menyeimbangkan empati dan logikanya itu sangat-sangat mengesankan. Bahkan terkadang membuatku takut. Dan ketakutanku menjadi benar. Akhir-akhir ini, aku menyadari sesuatu darinya. Ego. Ego seorang Davian. Egonya terlalu besar, sehingga membuatku menarik diri menjadi mengalah lagi. Dan egonya membawa dirinya menjadi seseorang manipulator. Tumben ngajakin ke Paralayang. Kesambet apaan kamu? Kin, hubungan kita sampai sini aja ya. Kok bercanda ya kamu? Aku serius, aku gak tahan Kin sama omongan orang di luar. Keluarga kamu tuh orang terpandang dengan reputasi yang gak perlu aku sebutkan. Aku gak mau terlibat dengan keluarga kamu Kin kamu. Dan kamu terlalu menuntut dan kamu gak pernah gitu. Dav, aku minta maaf. Kenapa tiba-tiba? Aku sebenarnya sayang sama kamu Kin, tapi kita emang lebih baik jadi teman aja. Kamu egois, Davian. Siapa yang egois di sini? Kamu yang selalu posesif. 1 tahun 6 bulan aku selalu ngalah. Kamu apa mau kemana? Aku cuma bisa terima, Dav. Aku gak pernah melarang kamu. Tapi aku ngelakuin semuanya itu karena kamu Kintan. Udah, aku pulang aja. Perjalanan pulang dengan motor, aku hanya mendengar suara angin. Davian menjadi sangat manipulatif. Dan lagi-lagi aku hanya bisa berkompromi dan mengalah. Di atas motor aku hanya dapat menangis dan menangis. Aku mencoba memeluk badannya dari belakang, tapi ia melepaskan peluknya itu. Davian, aku sempat berharap kalau kamu berbeda, tapi nyatanya kamu sama. Dan manipulasi menjadi senjatamu dalam menghadapi semua masalah.
ironis sama mereka, keluargaku dan juga Davian. Seakan tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, kehidupan Davian berjalan dengan normal. Dan aku hanya dapat kembali berkompromi dengan kesedihan, dengan takdir, dengan waktu, dengan cinta, dan dengan hidupku sendiri. Selamat kepada ego dan harga diri. Kalian telah mengalahkanku. So the night after a rainy day, I delete all the pictures. I walk away from you. Nights are the hardest, but I'll be okay. If we are meant to be, we'll find a way. But now, let it be. 'Cause you know what they say, you love somebody, you gotta set them free. I love you, but I'm letting go. I love you, but I'm letting go. I love you and I'm letting go. I love you, but I'm letting go. Legal debt on all of this easy. But why was it so hard? It was like never enough. I gave you, still you want more. Come you say that you want someone that I know. Yes, I love, but I can't. So I am letting you go now. And baby, one day when you finally find what you want, and you're ready to open your heart to anyone, don't push people away again. It's here, I know, but it's also very lonely. I love you, but I'm letting go. I love you, but I'm letting go. I love you, and I'm letting go. It is the only way, you know. And from now on, I will hold my own hand until one day you hold my lonely hand. Halo, kembali lagi dengan kita di Saskara Berbahasa dengan Fakta. Nah, berhubung hari ini cuaca Jogja lagi panas-panasnya, jadi hari ini aku, Gaby, dan Moni bakal buat sebuah konten. Kita sore ini mau bahas apa nih, Mon? Jadi kita sore ini Gap, kita membahas tentang 10 kegiatan menghibur diri bagi kita nih kaum mahasiswa Oke. saat kita
lagi karantina mandiri nih karena ada virus corona. Benar. Nah, karena hari-hari ini kita lagi kuliah online ya, kita nggak datang ke kampus, pastinya gabut banget gak sih? Sekarang di semua kosan? serba online ya. Pasti bete gak sih nggak ngelakuin apa-apa di kosan? Bete banget nggak sih? Karena kita kayak nggak ada kerjaan gitu. Yes, jadi aku dan Moni bakal ngasih beberapa tips gitu ya. hal-hal apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa saat mengkarantinakan diri secara mandiri di kosan masing-masing. Jadi walaupun kita semua sudah online, teman-teman kita tetap nggak bakal gabut ya gitu ya. Karena Yes. kita bakal ngasih tips-tips ini buat kalian. Langsung aja Oke. kita masuk ke yang pertama. Pertama, yang pertama itu kalian bisa main games. Nah, gamesnya di sini yang dimaksud itu mungkin bisa main games di handphone ya. Oh Karena iya. nggak mungkin main games catur atau apapun karena itu pasti berinteraksi fisik dengan orang. Jadi mungkin bisa main Monopoly online, main Pou, atau main Hago. Nah, itu yang paling asik kelihatannya ya. Karena itu asik banget gamenya. Karena kan kalau di Hago, di aplikasi games Hago itu kita bisa berinteraksi dengan orang asing, kita bisa sambil teleponan, jadi nggak gabut, nggak komunikasinya cuma satu arah, ada teman yang bisa diajak ngobrol. Jadi gitu. walaupun kita karantina mandiri, tapi kita tetap bisa komunikasi gitu ya. Iya, sama benar orang. banget. Bisa nih teman-teman dicoba, jadi kalian langsung aja install habis ini ya ke Yes. handphone kalian biar kalian nggak gabut-gabut banget gitu. Iya. Oke, mungkin masuk ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu kalian bisa apa Mon? Jadi yang nomor 2 itu kalian bisa Netflix and chill. Kalian tahu nggak sih Netflix and chill ini apa? Iya, Netflix tuh sambil Netflix terus Iya, chill. jadi chill gitu kalian ke Netflixan. Jadi kita bisa nonton apa aja sih game di dalam Netflix ini? Apa aja tuh? Kalau yang lagi bumi-buminya kemarin ya, yang ditonton sama kaum Netflix mungkin Sex Education Oh yang iya, sampai update gitu berepisode ya. itu. Terus mungkin ada apa ya? Stranger Things Stranger tuh Things bisa. juga lagi bumi-buminya. Terus mungkin kalau untuk penggemar drama Korea bisa di view ya. Drakor ya. Nonton drakor di view karena kayaknya di Netflix nggak ada. Jadi kalian bisa nonton biar nggak bete karena kalau ngelihat program TV mungkin bosan kali ya gitu aja. Corona terus ya, jadi pusing gitu mikirnya. Jadi kalian bisa banget Netflix and chill ya guys. Dan Yes. kalian tuh nggak bakal gabut karena kalian itu seriesnya banyak banget gitu ya game ya. Jadi nggak akan bosan. Oke, itu tadi nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3 yaitu dengerin podcast. Nah, sambil rebahan, tidur, kan kadang bosan ya denger musik. Jadi kayak kita pasang podcast seolah-olah lagi ngobrol sama Dengerin siapa ngobrol, gitu, dengerin ya. orang ngobrol. Karena selama ini kan kita di kosan, gak dengerin siapa-siapa. Jadi ketika kita denger podcast atau kayak gini dengerin Kita kayak ngobrol. kita ngobrol gitu, pasti kita nggak bete lagi dan kita apa ya mungkin bisa menerima informasi yang lebih baru dari podcast. Iya. Contohnya apa sih game? Contohnya mungkin yang sering aku dengar tuh atau lagi hitsnya di kalangan anak muda itu mungkin podcastnya Yes Lawrence. Dia bahas apa tuh? Nah Yes Lawrence ini kebanyakan dia kayak model ngobam-ngobamnya itu siapa? Siapa sih yang punya ngobam? Lupa sih sebenarnya, tapi yang pernah Gofar. Oh iya. Nah, model Gofar Gofar. gitu, dia sering ngajakin musisi buat dibuat jadi podcast. Contohnya kemarin dia buat podcast bareng Baskara, terus yang mau Ardhito. gitu ya. Terus dia juga sempat ngajak Najwa Shihab, Mbak Nana buat podcast bareng gitu. Jadi bisa banget ya teman-teman kalian dengerin Yes. podcast karena kalau podcast itu dia sering update nggak sih? Mm-mm. Kita nggak bakal bosan karena kontennya itu aja teman-teman. Imon. Tadi itu nomor 3, sekarang kita ke nomor 4. Apa teman? Jadi nomor 4 ini ada memasak nih buat kalian yang suka banget masak atau mungkin lihat resep di YouTube gitu ya. Jadi kalian bisa banget cobain ini buat kalian bikin kue kayak masak daripada kalian harus beli di keluar nggak sih? Iya, atau bikin puding karena kalau misalnya kita beli makan di luar ya atau mungkin GoFood atau GrabFood gitu kita nggak tahu makanan itu higienis atau enggak. Jadi mending masak sendiri di kosan. Tapi mungkin yang bagi anak-anak kosan yang punya dapur kali ya, anak-anak Iya, yang udah punya dapur atau anak masak mungkin bakal sedikit sulit. Dan juga kalau kita pesan di luar itu bakal pasti nunggunya lama banget nggak sih? Iya, Karena iya. semua orang bakal ordernya online gitu. Jadi bisa banget nih kalian coba masak teman-teman. Yes. Supaya kalian nggak gabut dan kalian bisa berbagi sama teman-teman kosan juga ya game ya. Gitu. Itu tadi 4. Sekarang kita masuk nomor 5 yaitu
Iya, oke. Mungkin sebenarnya karena sebenarnya olahraga ini malas ya. Tapi karena kita berada di kosan berhari-hari, pasti kita harus olahraga karena untuk menjaga kondisi tubuh kita. Kan fit terus gitu ya. Udah mungkin kan tiap hari kita tiduran gimana pun harus ada tenaga yang kita keluarkan. Contohnya kayak workout ringan gitu sih, kayak misalnya push up, Sit terus up, sit up. Pokoknya kalau kalian kuat bisa banget Ya dicoba. ringan-ringan aja, yang penting kondisi tubuh kita tetap fit, jangan malas-malasan. Terus tahu nggak sih, kita bisa juga loh kita workout di rumah pakai aplikasi nih. Apa tuh? Jadi kita bisa download, ada satu aplikasi namanya 7 minutes workout. Jadi dia workoutnya cuma 7 menit aja, tapi cukup membakar kalori banget gitu. Bisa dilakuin di rumah. Gerakannya itu ada di Ada panduannya, kita bisa. Nah, Coba itu gitu. rekomendasi buat teman-teman. Selanjutnya kita yang kedua terakhir nih. Ini mungkin agak malas ya anak-anak kosan ngelakuinnya. Jadi penasaran. Cuma sekarang ini sangat bermanfaat. Sangat penting ya kayak gini ya. Yoi, apa itu, Sekarang Mon? Jadi sekarang ini kita mau rekomendasiin kalian buat ngelakuin bersih-bersih ini ya. Bersih-bersih kosan kalian masing-masing. Kenapa tuh bersih-bersih penting? Karena apa ya? Karena kan kita ini lagi dilanda sebuah virus nih di mana-mana. Kita nggak tahu kalau sebenarnya dalam kosan kita itu ada virus. Apalagi kemarin dari Halodoc ya, dia baru melansir sebuah artikel di mana katanya virus itu bisa bertahan di atas media-media, misalnya kayak kursi, Benda karton, mati gitu benda-benda ya. itu dia bisa bertahan dari mulai yang berjam sampai berhari. Contohnya kalau kayak lemari itu tuh misalnya virus itu bisa mandap selama 4 hari kalau di lemari kayu. Nah bayangin nih kalau di kosan kalian itu ada lemari kayu. Nah itu mungkin bisa mulai pelan-pelan dibersihin, gitu, dilap gitu teman-teman. pakai sabun dan air basah. Sabunnya bisa sama apa aja ya, dia Benar. kandung alkohol. Yes, yang penting bersih, mulai ngepel lantai, nyapu, jendela. Itu jendela juga bertahan 3-4 hari virusnya bisa. Lumayan lama juga ya. Mm. Jadi teman-teman kita nggak tahu nih virus tuh ada di mana aja karena kita nggak bisa lihat kan Yes. gapnya. Jadi lebih baik kita bersih-bersih dulu selama kita masih bisa. Kita gabut juga kan, ada kerjaan. Bisa nih kalian pakai sabun, pakai apa tadi? Pakai alkohol. Oh, buat matiin semua kuman-kuman yang ada Iya, di benar. barang-barang kalian. Tuh. Mungkin yang terakhir itu ada apa pun? Ini mungkin sedikit membosankan, tapi bagi beberapa orang mungkin ini akan terlihat menyenangkan. Apa itu? Apa tuh? Itu membaca. Iya. Membaca itu sebenarnya aku dengernya tuh udah bosen banget kalau ya. Jadi kayak kita harus gimana sih membaca yang Membaca nggak jangan bosenin? pasti jangan membaca Buku Yang aja kuliah, jangan. Langsung bisa benar. Ini bisa baca webtoon, notepad atau apa online gitu ya. jadi lebih menghibur. Iya. Jadi kan bisa berinformasi. Mungkin itu aja ya untuk ada beberapa kegiatan yang bisa menghibur diri untuk teman-teman mahasiswa di kosan dan gak penat selama mengkarantinakan diri. Semoga bisa bermanfaat dan dilakukan biar kita semua sama-sama terjaga dari COVID-19. Jadi teman-teman jaga kesehatan terus ya, jangan main-main keluar dulu kalau bisa, kalau nggak darurat banget. Jadi kita harus karantina mandiri di kosan masing-masing. Oke, makasih Mon untuk waktunya. Oke, makasih juga Gap. See you. Bye. I know that you're not ready to see it go down, but don't worry, 'cause it won't forever go. I know that you still want to see, and tomorrow I'll bring you here with me. 'Cause I know I'm running out of time to see it going down today. You know that I'm falling on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that you will always be my sunshine. 'Cause tonight will be
fine. I know that I'm ready to see it goes down, but don't worry, 'cause it won't forever go. I know that you still want to see, and tomorrow I'll bring you here with me. 'Cause I know money enough time to see it going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that you will always be my sunshine. 'Cause tonight it'll be fine. Running out of time to see it going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know